Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali Al-Fakir hadir, tapi tidak untuk mereview golok, melainkan mereview bahannya golok. Nah, yang biasa kita mainkan kebanyakan itu baja-baja Persib Willis. Nah, sekarang akan kita tampilkan nih bajanya, material bajanya. Oke, seperti ini. Ada ukuran 42. Ini D, ini kodenya. Jadi kita sebenarnya di balik layar itu menjual juga banyak produk, termasuk bajanya juga. Jadi ketika ada yang menawar dengan harga yang belum masuk, ya artinya golok sebagus itu dihargai, ditawar sekian gitu ya. Nah, itu kita memberi alasan kepada konsumen, sebaiknya Bapak beli bajanya saja, silakan ditempa di tempatnya masing-masing. Seperti itu biasanya kita sediakan bajanya, biasa kita kirim-kirim juga. Nah, ini kelompok D yang kita kasih contoh. Yang panjang ini 42 cm, selanjutnya ini 35 cm, ada lubangnya di pinggir 2. Kelompok D ini 25 cm. Nah, panjang 25 cm ini pernah sih saya juga nempa sendiri, 25 apa 27 ya waktu itu, 25 kalau nggak salah. Ini ada lubang di sini, dan kalau ini dipotong juga ada lubang kecilnya kalau ini diambil. Kalau telaten banget, ini pengikatnya ini dilurusin, dibakar, ditempa juga bisa jadi pisau kecil. Itu kalau Anda hobi nempa-nempa sendiri. Jadi adalah videonya, silahkan di scroll cara membuat golok, itu video saya di GSN. Alatnya sederhana sekali, jadi yang penting ada arang dipanasin untuk membakar gitu ya. Alat penempanya juga dari bekas rel. Nah, belinya biasanya di loaan baja-baja, itu cari yang bekas rel itu kuat untuk nempa. Terus yang ini 13 cm, coba kita ukur ya bener apa enggak ini. Jadi ada tim sendiri-sendiri ya, yang tim bagian mencari baja juga sendiri. Maka ketika bertanya tentang baja itu mohon bersabar menjawab balasan dari saya. Kalau saya pribadi sering online, tapi untuk tim pemburu baja ini kan kadang di jalan juga tidak online, seperti itu. Jadi saya menunggu respon dari pihak pelacak pencari baja tersebut. Jadi nanti ada foto-fotonya, kelompok ini. Nah, ini dikelompokkan berdasarkan kelompok. Kalau harganya sama, cuman berdasarkan kelompok. Saya pilih K, saya pilih J, seperti itu. Nanti ada sekian jumlah batang bajanya, sekian harganya. Tinggal menambahkan ongkos kirim. Nah, kita cari ongkos kirim yang paling murah. Ya betul guys, jadi betul ini 13 cm. Artinya di sini tertulisnya sama persis. 25, 30, yang 42 ini coba kita ukur. Set. Oke, 42,5 panjangnya, jadi dilebihin. Nah, ini bisa untuk jadi golok yang besar panjang. Ini baja Willis Gen 2. Cara membedakan baja Willis Gen 2 dan Gen 1 bagaimana? Ini kotor sekali. Kita carikan ini nih, ada barang langka ini guys, tak pamerin. Nah, ini Gen 1. Set, oh, ada yang panjang, cuman tengahnya bolong. Ini kalau dijadikan golok panjang banget ini, tapi nggak bisa tebal, panjang banget. Nah, bedanya kalau Gen 1 dan Gen 2, ini Gen 1 ini udah barang langka sekali, sudah cari silakan. Kalau bilang Gen 1 tipis dan lain sebagainya, ya mohon maaf, bukan kita menjatuhkan produk lain, tapi semuanya sepakat mengatakan kalau Gen 1 itu tipis. Kita ukur ya. Yang ini kan belum ada tulisannya, jadi harus diukur.
Ini 66,5 ya, 66,5. Lebarnya 4,5, tebalnya 4 mili. Jadi kalau tebal 4 mili ditempa bisa jadi 3 mili atau 2,5 ya. Kalau lebarnya semakin mengecil, tebalnya semakin padat, seperti itu. Tapi memanjang, padat memanjang, jadi kecil memanjang. Gitu. Saya pernah nempa 25 cm kalau nggak salah, videonya itu ada. Itu baja Willys Gen 2 dijadikan pisau setengah golok, bilahnya tetap panjangnya sama tapi peksinya 10 cm. Jadi dia padat, panjang, tebal juga. Tebalnya 5 mili. Awalnya 6 mili kita untuk sembelihan. Jadi dikecilkan, dipapras, digerinda, main gerinda. Tempa manual tapi hasilnya bisa halus karena permainan gerinda. Apalagi kalau pakai BG, finishingnya semakin halus diraba itu. Nih, ini yang Gen 2, Gen 1. Perbedaannya di mana? Di tengahnya. Nih. Kalau Gen 1, tengahnya ini ada celekuan. Kalau Gen 2 tidak ada. Seperti ini. Jadi yang 2 ini Gen 1 sudah barang langka. Entah ini Mama Maker mau dijadikan apa ini. Kita coba satu dulu. Ketajamannya bagaimana? Lebih pedih ini, pedih banget. Sekilas nampak sama-sama baja. Tapi ketika manusia membuat baja ini pasti ada komposisinya. Sama seperti membuat makanan. Ada komposisinya, racikannya. Sekian. Nah, saya tidak bisa menerangkan sampai di situ. Yang penting kita bisa tahu cara membedakan Gen 1 dan Gen 2. Kalau sudah menjadi bilah bagaimana? Hanya tes lab yang bisa membuktikan. Kalau manusianya nggak bisa. Ditipiskan, spring steel dibuat tipis. Kita bilang baja Willys Gen 1 pun tidak tahu. Atau jangan Gen 1 lah, Gen 2 namanya. Ini baja apa? Baja Willys. Orang pasti percaya padahal itu baja spring steel, bukan baja Willys. Nah, seperti itu mungkin bisa menjadi tambahan wawasan kepada pemirsa, sahabat-sahabat GSN dimanapun Anda berada. Jadi alhamdulillah kita punya tim, punya maker, punya semuanya, rekan-rekan semuanya itu amanah. Jadi diutamakan amanah. Karena apa? Apa yang kita makan, kita berikan kepada anak istri kita adalah dari jualan seperti ini. Baja, batu, stroping, golok, pisau dan sebagainya. Jangan sampai kita memberikan makan kepada anak istri kita makanan yang haram. Gitu ya. Kita pribadi semuanya jangan sampai. Biar sedikit asal berkah, tapi kalau saya biar banyak asal berkah. Alhamdulillah. Seperti itu guys. Ya, ini ya, jika ada pertanyaan, ada tambahan, himbauan dan lain sebagainya, jangan sungkan-sungkan untuk menyantumkan di kolom komentar. Kalau kolom komentar kita terbuka luas untuk siapa saja, 24 jam kali sekian. Intinya bebas berkomentar. Di situ ada peringatan, berkomentarlah yang baik dan sopan, seperti itu. Bagi yang dislike 2 orang, 3 orang tersebut, terima kasih atas dislike-nya. Bagi yang like dan komentar, terima kasih, kita doakan mudah-mudahan rezekinya banyak dan barokah. Demikian mungkin tayangan tentang perbedaan antara baja Willys Gen 1 dan Gen 2. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.